Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 377. Chapter 377 memenuhi hari. TL, Golden Loom. Oleh karena itu, hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual kita untuk merasakan perubahan halus yang terjadi dan menilai keadaannya dalam arti yang sebenarnya, kita dapat memahami misteri yang ditawarkan logam dan apa karakteristiknya. Hanya melalui penempaan Anda dapat membangunkan mereka dan membantu mengangkat mereka, atau bahkan memberi mereka kehidupan. Mendengarkan narasi Tang Le, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa tercerahkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa teori Tang Le juga ada di Akademi Shrek, atau di dunia pandai besi, tetapi itu adalah pengetahuan yang hanya akan dipertimbangkan oleh pandai besi peringkat 6 atau lebih. Untuk pandai besi junior, bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak kekuatan spiritual yang tersisa untuk dirasakan, dan mereka juga tidak memiliki guru yang kuat untuk membimbing mereka. Yang lain tidak, tetapi Tang Le melakukannya. Di penghujung sore, Tang Le mengajak Lan Xuanyu untuk menjelajahi struktur internal batang besi. Batang besi berada di depannya, dan Tang Le berkata dengan sungguh-sungguh, fokuskan pikiran Anda dan konsentrasikan kemauan Anda pada batang besi ini, jangan hanya melihat penampilannya, tetapi juga rasakan perubahannya secara keseluruhan. Meskipun kekuatan spiritual Anda tidak cukup kuat, masih mungkin untuk merasakan logam seperti batang besi. Tidak ada yang dapat membantu Anda dalam aspek ini, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk merasakannya. Menurut kata-kata Tang Le, Lan Xuanyu memfokuskan pikiran dan perhatiannya, matanya menatap batang besi, diam-diam merasakan perubahannya. Perubahan dari serangan sebelumnya Tang Le muncul di benaknya. Dia samar-samar bisa menebak alasan di balik ajaibnya penyusutan itu, mungkin karena membersihkan kotoran di batang besi. Tidak hanya itu, batang besi juga mengalami fase kompresi dan penghalusan. Demikianlah perubahan besar yang terjadi setelahnya. Dalam hal ini, itu mungkin berarti batang besi memiliki cukup banyak kotoran. Jenis besi biasa ini memiliki energi yang sangat langka, tetapi jelas bukan tidak ada sama sekali. Kekerasan dan kekuatan logam bukanlah fitur uniknya. Berangsur-angsur, Lan Xuanyu tenggelam dalam persepsinya tentang batang besi, dan tabir dari batang besi itu tampaknya dikupas lapis demi lapis. Berdiri di samping Lan Xuanyu, Tang Le diam-diam merasakan perubahan yang terjadi setelah kekuatan spiritualnya bersentuhan dengan batang besi. Wajahnya menunjukkan kelegaan. Anak ini sangat pintar, dan dia bisa memahami banyak hal sendiri hanya dengan beberapa tips. Meskipun instruksi yang dia berikan sangat efektif, tetap saja Lan Xuanyu harus memiliki kemampuan untuk memahaminya. Fakta membuktikan bahwa kemampuan pemahaman Lan Xuanyu sangat tinggi, dan apa yang terjadi sore ini jelas merupakan hasil 2 kali lipat untuk setengah usaha. Jika Le Qingling ada di sini, dia pasti akan cemburu pada Lan Xuanyu, karena selama sore ini, Tang Le telah berbicara lebih banyak daripada biasanya dalam seminggu. Dan itu hanya untuk Lan Xuanyu. Tang Le tidak merasa seperti ini sama sekali. Dia hanya merasa sangat nyaman saat bersama Lan Xuanyu, dan suasana hatinya sangat baik. Hanya sampai merasa sedikit lelah, Lan Xuanyu membuka matanya. "Bagaimana perasaanmu?" Tang Le bertanya. Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, "Ini sangat kotor, tubuhnya kotor, ada begitu banyak kotoran. Saya merasa sedih karenanya. Paman Le, proses penempaannya juga biar bersihkan. Logam langka itu berharga karena lebih bersih dan memiliki ciri khas tersendiri, bukan?" Tang Le tersenyum dan berkata, "Ya, interaksi pertamamu sangat jelas. Anda tidak mengambil jalan memutar. Jika Anda merasa terlalu lelah, istirahatlah dan jangan berlebihan. Anda akan melanjutkan lagi besok. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah setiap interaksi harus berbeda dari yang sebelumnya setiap hari. Pasti terasa lebih jelas dari sebelumnya. Dengan cara ini, Anda akhirnya akan mencapai tujuan." "Saya mengerti." Tang Le berkata, "Ini sudah larut, kamu harus pergi makan malam. Datang lagi besok." Lan Xuanyu membuka matanya yang besar sedikit lelah, tapi juga penuh semangat. "Paman Le, kamu harus datang besok." Melihat kerinduan di matanya, Tang Le mengangguk, "Saya akan datang. Saya kebetulan sedang berlibur selama periode waktu ini. Aku akan menggunakannya untuk menemanimu." Lan Xuanyu berkata, "Apakah saya perlu bersujud kepadamu sebagai guru?" Tang Le menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu.
Bukankah kamu teman kecilku? Tidak perlu mengakui saya sebagai guru Anda. Oke, aku pergi sekarang. Sebelum pergi, dia tidak bisa membantu tetapi datang ke Lan Xuanyu lagi dan menepuk kepalanya, lalu siluetnya kabur, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dalam diam. Tampaknya dinding besi tebal di ruang tempat tidak bisa menghalanginya sama sekali. Melihat kemana dia pergi, Lan Xuanyu tidak bisa menahan perasaan sedikit iri, kapan dia bisa menjadi sekuat Paman Le. Dan Paman Le juga terlihat sangat keren. Kembali ke asrama, makan lalu bermeditasi. Merefleksikan apa yang dia pelajari siang ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa hidupnya telah menjadi begitu memuaskan. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, Qian Lei tidak datang untuk kelas pagi berikutnya. Dia minum terlalu banyak air dari danau Dewa Laut, dan dia benar-benar membutuhkan waktu untuk mencerna dan menyerapnya. Lan Xuanyu memanggilnya, dan Qian Lei mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia hanya perlu lebih banyak waktu untuk mencerna. Fatih Jin baik-baik saja, dia sepertinya tertidur. Setelah minum banyak air danau Dewa Laut, Fatih Jin tidak lagi menyedot vitalitasnya, yang merupakan hal yang baik. Setiap orang menjadi sangat sibuk dengan kultivasi dan peningkatan diri. Pengajaran Akademi Shrek yang tampaknya longgar sebenarnya membuat setiap siswa merasa terdesak. Hal yang sama berlaku untuk Lan Xuanyu. Dia pergi ke kelas di pagi hari. Sore hari, dia akan belajar selama 2 jam pilot plane tempur antar bintang dengan Tang Zhenhua, dan kemudian pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Dia tidak tahu di mana Tuan Le biasanya, tetapi setiap kali dia datang ke ruang tempat, setelah beberapa saat, Tang Le pasti akan muncul. Tang Le tidak memintanya untuk menemukan logam langka, dia hanya menggunakan batang besi paling umum untuk mengajar. Mengajari dia teknik palu, metode mengerahkan kekuatan, dan metode penginderaan logam. Itu dia. Dalam kata-kata Tang Le, ini adalah fondasi penempaan, dan menguasai fondasi ini adalah hal yang paling penting. Dan belajar untuk menguasainya sama saja dengan atau tanpa logam langka. Pertama-tama, begitu dia berinteraksi secara menyeluruh dengan batang besi biasa, sisanya sebenarnya sama. Mengenai Tuan Le, Lan Xuanyu sepenuhnya mempercayainya dan tidak akan meragukan apapun. Dia akan mempelajari apapun yang dia ajarkan padanya. Setiap kali dia datang untuk belajar menempa, dia benar-benar kelelahan oleh Tang Zhenhua. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Tuan Le, semangatnya akan menjadi kuat lagi. Waktu berlalu hari demi hari di tengah pembelajaran yang intens dan memuaskan ini. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Tang Le, jika kamu tidak kembali maka aku akan menghentikan semuanya. Apa ada orang sepertimu? Anda bilang ingin keluar dan bersantai selama 3 hari, dan bahkan setelah 2 minggu Anda masih belum kembali. Tahukah Anda berapa banyak janji temu yang saya tunda untuk Anda? Berapa yang kami bayarkan sebagai kompensasi? Saya sudah selesai dengan itu, saya tidak dapat membantu Anda lagi. Saya akan mengundurkan diri. Dari raungan yang datang dari perangkat, Tang Le bisa mendengar betapa marahnya Le Qingling saat ini. Dalam hal ini, dia juga sangat tidak berdaya. Iya. Dia benar-benar hanya bermaksud untuk beristirahat selama beberapa hari, mengunjungi Lan Xuanyu dan kemudian pergi. Namun siapa sangka ia kebetulan bertemu dengan Lan Xuanyu pada saat ia mulai berlatih menempa, lalu ia bertahan, dan proses mengajar Lan Xuanyu membuatnya sangat bahagia. Hari-hari ini, tidak hanya Lan Xuanyu yang meningkat, semangatnya sendiri juga tidak pernah dalam kondisi yang lebih baik dari sekarang. Dia bahkan bisa merasakan sesuatu di tubuhnya telah menjadi stabil. Baik, jangan ribut, aku akan kembali, Tang Le berkata tanpa daya. Le Qingling berkata tanpa henti, segera, sekarang juga. Hari ini, jika aku tidak melihatmu sebelum hari gelap, aku akan mengemasi barang-barangku dan kabur. Anda sangat tidak bertanggung jawab, Tang Le. Ya, setiap kali aku yang harus menyeka pantatmu. Tang Le menghela nafas, oke, aku akan kembali sekarang. Solen 4 chapter 378. Chapter 378 aku tidak enak, benar. TL, Golden Lung. Baru kemudian Le Qingling mendengus puas dan menutup komunikasi. Menggosok telinganya yang sakit, Tang Le merasa sangat tidak berdaya. Mulai dari hari ketiga, Le Qingling telah memanggilnya dari beberapa komunikator jiwa setiap hari. Dia tidak menjawab pada awalnya, tetapi kemudian Le Qingling mulai membombardirnya dengan informasi, mengiriminya segala macam ancaman untuk mendesak kembali secepat mungkin. Saat ini, Le Qingling sedang duduk di kamarnya merajuk. Orang ini akhirnya setuju untuk kembali.
2 minggu. Dia telah pergi selama 2 minggu penuh. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya. Ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan dalam 2 minggu. Apa yang bisa membuat seseorang menghilang selama 2 minggu, dan siapa yang memiliki banyak pekerjaan tersisa? Mungkinkah dia menemukan seseorang yang dia sukai? Dia tinggal dengan orang itu. Itukah sebabnya dia mengabaikannya? Meskipun Tuan Le kadang-kadang tidak dapat diandalkan, tetapi hal seperti kali ini, menghilang selama 2 minggu sekaligus adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu diketahui, meski akhir-akhir ini ia menggelar konser, masih banyak kegiatan yang harus dilakukan, terutama sesi syuting untuk beberapa pengiklan besar. Jika bukan karena Tuan Le saat ini menjadi sangat populer dan dengan demikian pengiklan tidak berani menyinggung perasaannya, jika tidak maka akan didenda sangat berat. Sekarang, Tang Le setuju untuk kembali, tetapi Le Qingling sama sekali tidak senang. Dia sangat khawatir tentang apa yang dilakukan Tuan Le selama 2 minggu terakhir. Lan Xuanyu hampir berlari menuju asosiasi pandai besi. Begitu dia memasuki pintu, dia bertemu dengan Yang Yingming, yang tidak melihatnya selama beberapa hari. "Hei adik laki-laki, bagaimana proses belajar mandiri Anda?" Yang Yingming bertanya sambil tersenyum. Dia telah melihat lembar kehadiran. Baru-baru ini, Lan Xuanyu datang ke asosiasi pandai besi setiap hari, yang berarti bahwa adik laki-laki kecil ini benar-benar siap untuk melakukan penempaan. Namun, dia hanya belajar sendiri, seberapa besar kemajuan yang bisa dia buat seperti ini. Paling-paling, itu berarti akrab dengan pengetahuan tempaan. Seseorang harus tahu, penempaan memiliki banyak jenis teknik, dan tidak direkam. Seseorang harus memberikan petunjuk dan kemudian terus mencoba sendiri untuk maju dengan pesat. Dia merasa bahwa Lan Xuanyu seharusnya mengumpulkan banyak pertanyaan selama 2 minggu, dan sudah waktunya untuk menghubunginya untuk pelajarannya. "Tidak apa-apa, senior, aku akan masuk." Saat dia berkata, Lan Xuanyu buru-buru mempercepat dan langsung lari ke ruang tempatnya. Profesi pembantu yang paling tidak populer di kalangan siswa Akademi Shrek ditempa, meskipun itu sangat penting. Oleh karena itu, Asosiasi Pandai Besi memiliki banyak ruang tempa untuk para siswa ini. Jadi, ruang tempa Lan Xuanyu eksklusif hanya untuknya. Shrek tidak sepenuhnya mati-matian menginginkan uang, misalnya, ruang tempa gratis untuk digunakan siswa. Jika ini diubah ke tempat lain, tidak banyak akademi dengan ruang tempa dengan kualitas seperti ini. Ini bukan masalah uang, tapi pertanyaan apakah seseorang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Yang Yingming melihat Lan Xuanyu berlari-lari menjauh dan merasa sedikit terpana. Kenapa dia terburu-buru? Dia belum menanyakan bagaimana pembelajarannya. Dan melihat penampilannya, dia sepertinya tidak ingin belajar darinya sama sekali. Mungkinkah dia telah menemukan orang lain? Namun, tidak ada rekaman tentang itu. Pria kecil yang pelit. Namun, seseorang tidak bisa pelit dalam hal belajar, karena dia tidak akan bisa maju. Dia harus mengingatkannya sekali lagi nanti. Ataukah karena tawarannya terlalu mahal dan dia harus menurunkan harganya? Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Yingming, saat ini dia sudah bergegas ke ruang tempa. Dia menutup pintu dan menghembuskan napas, dan ketika dia mencoba menenangkan dirinya, dia tiba-tiba menemukan selembar kertas tertinggal di atas meja tempa. Dia mengambilnya tanpa sadar dan membaca apa yang tertulis, "Xuanyu, saya harus pergi dulu karena pekerjaan. Saya sangat senang bersama Anda selama 2 minggu terakhir ini. Anda adalah anak yang sangat cerdas dan sangat berbakat dalam menempa. Ikuti saja instruksi yang saya ajarkan dan terus berlatih. Jangan terburu-buru berlatih dengan logam langka, latilah dengan baik dasar-dasar yang saya ajarkan kepada Anda. Setiap kali Anda mampu mengayunkan 36 serangan berturut-turut menggunakan teknik palu dengan santai, Anda dapat mencoba menempa dengan logam langka. Sepotong besi halus yang saya tempa sebelumnya adalah untuk Anda. Saat Anda membuat armor pertempuran di masa depan, itu dapat digunakan sebagai bagian dari pelindung dada. Sampai ketemu lagi nanti kalau ada waktu. Menantikan pertemuan kita berikutnya, Tang Le." "Paman Le," Lan Xuanyu berkata tanpa berpikir. Namun, tidak ada tanggapan kali ini. Tang Le sudah pergi. Dia telah pergi begitu cepat dan begitu tiba-tiba. Dia bahkan tidak bertemu dia untuk yang terakhir kali, hanya menyisakan sebuah catatan. Tiba-tiba, rasa kehilangan yang sangat besar muncul secara spontan, dan Lan Xuanyu menjatuhkan diri ke meja tempa, tiba-tiba kehilangan semangat untuk menempa. Memegang kertas di tangannya, hatinya dipenuhi keengganan. Kota langit abadi. Hilang. Dia pergi. Iya.
Dia tidak mengatakan apa-apa, benar. Sepertinya dia datang ke sini khusus untuk anak itu. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan anak itu. Mungkin ini takdir. Kehendak pohon abadi harus diikuti, mari kita merahasiakannya. Dia telah menjadi penyanyi selama beberapa tahun. Menurut penyelidikan kami, tidak pernah ada masalah. Pohon abadi tahu apa yang dilakukannya. Mungkin, dia akan datang lagi di masa depan. Nah, itu dia. Lebih memperhatikan anak itu juga. Iya. Malam tiba. Lei Qingling berdiri di teras besar dan menatap ke kejauhan. Ini adalah gedung pencakar langit, dan mereka tinggal di lantai paling atas. 2 lantai teratas ditambahkan hingga lebih dari 1.500 meter persegi, termasuk kolam renang terbuka di lantai atas, semuanya dimiliki oleh mereka. Dengan total ketinggian 162 lantai, gedung ini adalah salah satu apartemen mewah terbaik di Mingdu. Ini dibeli oleh Lei Qingling untuk Tang Lei, dan pendaftaran real estate juga atas nama Tang Lei. Selama bertahun-tahun, pendapatan Tang Lei meningkat seiring dengan pengaruhnya, tetapi dia tidak pernah mengelola uang sendiri, dan semua pendapatannya dikendalikan oleh Lei Qingling. Kecuali sebagian yang disisihkan oleh Lei Qingling untuknya, sebagian besar uang telah diinvestasikan ke dalam berbagai aset yang melestarikan nilai dan meningkatkan. Hanya dia yang tahu berapa banyak yang dimiliki Lei sekarang. Di kota seperti Mingdu, di mana pemerintah federal berada, nilai real estate selalu sangat stabil. Rumah ini sendiri bernilai lebih dari 50 juta koin federal. Dan nilainya terus meningkat setiap tahun. Yue Qingling bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar layak dipercaya Tang Lei? Selama bertahun-tahun, dia tidak mengambil banyak uang Tang Lei kecuali gaji manajernya, dan dia melakukan yang terbaik untuk membantunya dalam berinvestasi dan memilah asetnya. Dan dia menemukan bahwa dia sangat suka melakukan hal-hal ini, dan sering memeriksa daftar aset Tang Lei sudah menjadi salah satu momen paling membahagiakannya. Mungkin inilah yang disebut spiritualitas istri Tuan Tanah. Namun, kali ini Tang Lei pergi selama 2 minggu penuh. Dia pasti sedang tidak ingin menghitung aset itu. Orang ini, apakah dia benar-benar melihat seseorang di luar? Jika itu masalahnya, bukankah semua yang dia lakukan untuk orang lain? Ketika saatnya tiba dan dia harus menyerahkannya kepada orang lain, apakah dia akan merasa tidak nyaman? Tidak, dia tidak akan merasa tidak nyaman. Hanya kesakitan. Oh, hatinya akan sangat sakit. Saat Lei Qingling memikirkan hal ini, dia jatuh ke sofa dan berguling, dan bergumam pada dirinya sendiri, Tang Lei, kamu cacingan, kuku babi, semua pria adalah kuku babi. Aku tidak enak, kan? Tang Lei berkata agak tak berdaya. Lei Qingling tiba-tiba terpental seolah tersengat listrik. Sejak Tuhan tahu kapan, Tang Lei sudah duduk di sofa di sebelahnya, menatapnya tanpa daya. Solen 4 Chapter 379. Chapter 379 Perubahan Wajah. TL, Golden Loom. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda memiliki rasa tanggung jawab? Katakan padaku yang sebenarnya. Kemana saja Anda selama 2 minggu ini? Apakah Anda bahkan memiliki sedikit pun belas kasihan? Saya bekerja sampai mati setiap hari untuk Anda, dan Anda pergi seperti ini setelah memberikan segalanya kepada saya, dan Anda bahkan tidak menjawab panggilan saya. Apakah kamu kesal padaku? Jika ya, saya akan pergi saja. Apakah Anda senang saya berhenti? Semoga berhasil menemukan orang lain. Setelah mengatakan itu, Lei Qingling yang marah berdiri, berbalik dan berjalan keluar. Tang Lei mengerutkan kening dan menatapnya sedikit. Bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa gadis ini hanya tangguh di luar tapi lembut di dalam? Tang Lei tahu betul kepribadiannya. Melihat bahwa Lei Qingling hendak berjalan ke pintu, langkahnya tidak bisa membantu sedikit pun melambat. Apakah cacingan ini benar-benar tidak akan mengejarnya? Akhirnya, pintu muncul di depannya, haruskah dia pergi? Tapi bagaimana mereka bisa memperbaiki situasi jika dia benar-benar pergi? Dia benar-benar enggan. Dia berbalik tiba-tiba, dengan tangan di pinggul, Tang Lei, apakah kamu sudah menemukan seseorang di luar? Kamu ingin membuatku pergi, kan? Rongga matanya kemudian menjadi merah. Mengingat kecemasannya selama 2 minggu terakhir, Lei Qingling tiba-tiba merasa sedih, dan air mata mengalir. Apa yang kamu bicarakan? Di mana seseorang itu? Tang Lei berdiri, mendatanginya, dan memberinya tisu. Lei Qingling berkata dengan marah, kamu masih menyangkalnya. Jika tidak ada, mengapa Anda tidak menghentikan saya untuk pergi? Tanpa saya, siapa yang akan menangani pekerjaan Anda? Saya yakin Anda telah menemukan seseorang.
Tang Le mengangkat tangannya dan menyentuh dahinya. Apakah kamu demam? Kenapa kamu sangat marah? Pergi kamu. Le Qingling menepis tangannya. Jika kamu berhenti, aku akan berhenti melakukannya juga. Tang Le berkata tanpa daya, apa hubungannya ini denganku telah menemukan seseorang atau tidak? Dan, siapakah itu? Siapa yang saya kenal? Bukankah kamu yang bertanggung jawab untuk kontak dengan dunia luar? Le Qingling terkejut, Anda berhenti. Tahukah Anda berapa banyak kerugian yang akan Anda alami jika berhenti? Anda telah menandatangani kontrak. Kalau begitu saya akan membayar kompensasinya. Kita harus punya cukup uang untuk itu. Jika Anda berhenti, tidak mungkin saya bisa melanjutkan. Oleh karena itu saya hanya akan membayar kompensasinya. Tang Le berkata secara alami. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Saya telah melalui begitu banyak masalah untuk menghemat uang itu, saya tidak akan menanggungnya. Le Qingling segera melompat, kamu harus bekerja, kamu tidak diizinkan untuk berhenti. Sangat sulit untuk meyakinkan rombongan periklanan itu agar mereka takut menghukum kita. Anda benar-benar tidak menemukan orang lain. Lalu kemana kamu pergi selama 2 minggu terakhir ini? Tang Le berkata, ingat saat kami tampil di Heaven Luo, saya pernah bertemu dengan seorang anak. Dia naik panggung dengan saya pada saat itu. Aku menyanyikan Guardian of Time, Guardian of You. Apa masalahnya? Le Qing bertanya dengan bingung. Saya bertemu dengannya. Dia diterima di Akademi Shrek. Saya mengajarinya menempa selama beberapa hari. Itu sebabnya saya kembali terlambat. Saya harus membantunya meletakkan fondasi dengan benar, jika saya tinggal hanya beberapa hari itu tidak akan cukup. Hah, Le Qing menatapnya dengan tatapan kosong, kamu pergi untuk mengajari seseorang cara menempa. Anda tahu cara memalsukan. Tang Le berkata, saya tidak tahu, tetapi saya merasakan sensasi yang sangat familiar ketika saya melihatnya memegang palu tempa, jadi saya mencobanya. Kemudian ternyata saya benar-benar tahu bagaimana melakukannya, maka saya mengajarinya, dan saya pun menyempatkan diri untuk mengalami perasaan itu lagi. Sepertinya saya benar-benar bisa melakukannya. Dan level saya seharusnya baik-baik saja. Ekspresi Le Qingling menjadi aneh, dan dia meminta konfirmasi lagi, kamu telah hilang selama 2 minggu terakhir. Anda pergi ke Akademi Shrek untuk mengajar seseorang untuk menempa. Anda tidak diusir dari tempat itu. Tang Le menggelengkan kepalanya, tidak. Akademi Shrek sangat ramah untuk diajak bicara, dan mereka mengizinkan saya tinggal di sana. Dia takut Le Qingling akan khawatir, dan tidak mengatakan apa yang terjadi antara dia dan Wang Tianyu. Ekspresi Le Qingling tiba-tiba berubah sedikit. Jika tidak ada yang lain, ada satu yang bisa dia yakini. Sejak mengenal Tang Le bertahun-tahun yang lalu, Tang Le tidak pernah berbohong, dan selalu berbicara dengan jujur. Dia tidak akan mengatakan apa yang tidak ingin dia katakan, tetapi tidak pernah ada kebohongan. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia merasa sangat tidak nyaman beberapa hari terakhir ini, seolah-olah cakar kucing sedang menggaruk hatinya, dan sementara itu dia sedang mengajar menempa. Melihat wajah Le Qingling yang tidak pasti, Tang Le merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu baik-baik saja? Kemarahan di wajah Le Qingling berangsur-angsur menghilang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman, aku baik-baik saja. Apakah kamu lapar? Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Nah, ternyata Anda hanya mengajar menempa. Tidak apa-apa, saya akan mengurus pekerjaan. Anda tiba-tiba memiliki hobi seperti ini. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Apa semuanya baik-baik saja sekarang? Masih ada bekas air mata di wajahnya. Bukankah ada pepatah akhir-akhir ini bahwa semua wanita semuanya adalah acar cakar ayam? Tang Le merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Le Qingling, yang telah keluar dari pintu, tiba-tiba kembali dan berkata, jika Anda ingin memalsukan atau mengajari anak itu lain kali, beritahu saya akan membantu Anda merencanakan jam kerja Anda. Selama waktu kerja semuanya baik-baik saja. Dan, saya juga bisa menemani Anda, kan? Lagi pula, identitas kalian cukup sensitif, tapi masih ada beberapa cara untuk kita masuki dengan berani. Misalnya, menggelar konser di Shrek City bukanlah ide yang buruk. Tidak ada apa-apa selain tembakan besar di sana. Ini juga sangat baik untuk reputasi Anda. Oke bagus. Tang Le setuju, dan dia tiba-tiba merasa ini terdengar seperti ide yang bagus. Dia bisa mengundang orang-orang dari Akademi Shrek untuk mendengarkan lagu-lagunya. Kalau begitu, apakah akan lebih mudah bagi Xuan Yu? Dan dia bisa melihatnya lagi. Akademi Shrek.
Keadaannya selama menempa sore ini tidak terlalu bagus. Dibandingkan dengan saat Pak Le ada di sana, efisiensinya terlalu rendah. Lan Xuanyu telah menghabiskan banyak waktu untuk menyesuaikan spiritualitasnya, dan akhirnya mulai berlatih lagi dengan susah payah. Paman Le bahkan tidak meninggalkan info komunikator jiwanya. Hanya setelah kembali ke ruang meditasinya dan merasakan energi kehidupan yang kuat di sana, barulah dia merasa agak lebih baik. Energi kehidupan yang diserap dari Sigat Lake terakhir kali hampir sepenuhnya dicerna setelah 2 minggu ini. Selain itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia sepertinya telah mencapai kemacetan, dan hanya ada garis tipis yang memisahkannya dari terobosan. Peringkat ke-30 akhirnya ada di depannya. Sejak memasuki Akademi Shrek, kultivasinya bisa digambarkan 1000 mil sehari, dan akhirnya dia akan mencapai tujuannya. Memikirkan hal ini, suasana hati Lan Xuanyu meningkat secara alami. Setelah menembus peringkat ke-30, itu akan menjadi dunia baru. Sekarang dia tidak lagi terancam oleh kekuatan garis keturunannya, terobosannya tidak lagi berbahaya. Hanya saja setiap kali dia ingin menerobos, mengapa saya masih merasa agak sulit? Sepertinya ada penghalang di peringkat 30, yang sangat kokoh. Senyum tipis muncul di wajahnya, dia akan mencoba lagi hari ini. Berfokus, dia membuat kekuatan jiwanya bersirkulasi ke seluruh tubuhnya sesuai dengan jalur skill surga misterius. Kekuatan jiwa lembut berjalan seperti biasa di sepanjang meridiannya. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu memobilisasi kekuatan garis keturunannya untuk merangsang energi kehidupannya, secara bertahap mengubahnya menjadi kekuatan jiwa, sehingga kekuatan jiwanya menjadi lebih berlimpah. 2 minggu terakhir ini, dia bisa merasakan kekuatan fisiknya meningkat dengan sangat cepat melalui latihan penempaannya. Tentu saja, ini bukan hanya dari mengayunkan palu, tapi dari makanan dari garis keturunan ke tubuhnya. Kulitnya menjadi lebih jernih dari sebelumnya, dan sangat kenyal. Seluruh tubuhnya berkembang pesat di bawah nutrisi garis keturunannya. Ini juga salah satu alasan mengapa Tang Le mengatakan dia telah membuat kemajuan besar. Dia juga merasa bahwa manfaat menempa menjadi semakin jelas, kebugaran fisiknya meningkat, dan begitu pula kekuatannya. Tapi dia harus mulai lagi membiasakan diri mengendalikan kekuatannya. Belajar bagaimana mengendalikan kekuatan seseorang melalui penempaan tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk melakukannya. Hanya dalam 2 minggu yang singkat, dia menjadi semakin terbiasa dengan kekuatan barunya, dan penggunaannya menjadi semakin sempurna. Meskipun kemajuan semacam ini tidak sekuat kebangkitan kedua jiwa bela diri, itu sangat komprehensif. Lan Xuanyu sendiri dapat merasakan bahwa keseluruhan kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang sangat stabil. Jika dia masih tidak bisa menembus ke peringkat 30, maka sudah waktunya baginya untuk pergi ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi lagi. Meskipun itu sangat mahal, selama dia melakukannya sekali lagi, dia yakin dia akan mampu menembus ke peringkat 30 atau lebih. Soul Land 4 Chapter 380. Chapter 380 Xuanyu 3 Cincin. TL, Golden Loom. Baru-baru ini, dia menerima pendapatan dari barang yang dia keluarkan di pusat penukaran di masa lalu, ditambah tabungan sebelumnya dan koin federal yang dibawa oleh penjualan penyimpanan koin emas oleh Qian Lei. Secara keseluruhan, tabungan kelompok kecil mereka cukup bagus. Fatih Jin belum sadar kembali sejak ia tertidur setelah minum terakhir kali, dan Qian Lei tidak bisa memanggilnya. Tapi setidaknya itu tidak menyedot vitalitasnya lagi, yang bukan hal yang buruk. Qian Lei selalu linglung karena pelatihannya untuk menempa kekuatan spiritualnya dengan Ying Lohong setiap hari. Namun, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan kecepatan peningkatan kekuatan spiritualnya. Sekarang kekuatan spiritual Qian Lei sepertinya telah melampaui miliknya. Pelatihan Liu Feng juga sangat keras. Mereka hanya bisa melihatnya di pagi hari setiap hari, lalu dia akan menghilang tanpa meninggalkan satu jejak pun di sore hari. Dia tidak rileks sedikit pun setelah kebangkitan kedua jiwa bela diri. Sebaliknya, dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dia harus memastikan untuk tidak menyia-nyiakannya. Kekhawatiran Xiaoqi menghilang secara alami, dan dia juga sangat setia untuk mengasuhnya. Kalaupun ada lebih dari 30 siswa dalam satu kelas, nyatanya siswa-siswa ini jarang berkomunikasi satu sama lain, dan setiap orang punya jalan masing-masing untuk melangkah. Apalagi, sebagai murid Akademi Shrek, banyak hal yang harus dipelajari. Lan Xuanyu bahkan mendengar bahwa beberapa siswa di kelas sudah mulai membuat battle armor. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, mereka mengumpulkan pengalaman. Kekuatan jiwa di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih penuh dan lebih penuh,
tetapi ketika dia mencapai kemacetan itu, kekuatan jiwanya yang padat akan selalu didorong ke belakang, tidak dapat menembus dalam satu gerakan. Garis meridian Lan Xuanyu jelas telah mencapai batasnya, tetapi untuk beberapa alasan, masih ada sesuatu yang kurang setiap kali dia mencoba menerobos penghalang itu. Dia merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya tidak bisa lagi meningkat. Energi kehidupan hampir tidak dapat diubah menjadi kekuatan jiwa sekarang, karena tidak ada cukup ruang penyimpanan. Kekuatan jiwa ekstra kemudian akan berubah menjadi energi kehidupan dengan sendirinya. Dia sepertinya telah memasuki jalan buntu. Ini bukanlah keinginan Lan Xuanyu, dan jika terlalu banyak waktu berlalu, bukankah mustahil baginya untuk menerobos? Apa yang harus saya lakukan? Metode apa yang bisa saya gunakan untuk meruntuhkan penghalang itu dan memungkinkan saya melangkah ke alam berikutnya? Kekuatan jiwa tidak bagus, kekuatan garis keturunan juga tidak. Tunggu, kekuatan garis keturunan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Lan Xuanyu. Sejak pertama kali skala naga muncul, memungkinkan dia untuk menggunakan transformasi Dewa Naga untuk memanggil Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd, dia tidak pernah menggunakan transformasi Dewa Naga lagi. Karena menggunakannya sekali hampir akan menghabiskan semua kekuatan garis keturunannya. Maka perlu waktu lama untuk pulih atau melakukan perjalanan ke Danau Dewa Laut untuk menyerap energi kehidupan. Tanpa kekuatan garis keturunan, dia tidak bisa melembabkan tubuhnya dan terus tumbuh lebih kuat. Jadi dalam 2 minggu terakhir, dia tidak mencobanya lagi. Tapi sekarang energi kehidupan yang dia serap sebelumnya hampir sepenuhnya dicerna, dia bisa mencoba menggunakan transformasi Dewa Naga sebelum pergi ke Danau Dewa Laut. Jadi, dapatkah transformasi Dewa Naga membantunya dalam kultivasinya, dan bahkan membantunya untuk menembus kemacetan? Bagaimanapun, jika dia tidak bisa membuat terobosan sekarang, dia harus mempersiapkan perjalanan ke Danau Dewa Laut. Jadi mengapa tidak mencobanya sekarang? Memikirkan hal ini, jantung Lan Xuanyu segera mulai berdebar kencang. Perubahan yang terjadi dari transformasi Dewa Naga terakhir kali telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Pada saat itu, seluruh pribadinya telah memasuki keadaan yang mirip dengan evolusi, dan bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke tubuhnya. Jadi, bisakah dia menggunakan kekuatan itu untuk menerobos? Secara teori, itu harus mungkin bukan? Tidak lagi ragu-ragu, Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisi pikirannya terlebih dahulu, dan kemudian mengarahkan kekuatan spiritualnya ke skala berwarna pelangi di dadanya. Segera setelah kekuatan spiritualnya menembus ke skala, perasaan marah dan dingin yang tak terlukiskan tiba-tiba membanjiri lautan spiritualnya. Dengan skala di dada Lan Xuanyu sebagai pusatnya, sinar 7 warna mekar keluar, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pusaran emas dan perak di tubuhnya juga diwarnai 7 warna dalam sekejap. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan di ruang meditasi dengan panik berkumpul menuju tubuhnya dan diserap dengan gila-gilaan. Dan itu diubah dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya perlahan melayang dari tanah, matanya membeku, dia tidak bisa melihatnya saat ini tetapi, di kedalaman matanya, ada sinar cahaya 7 warna yang beriak. Ketika perubahan ini terjadi terakhir kali, di detik berikutnya Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd ditarik keluar. Itu adalah saat yang sama, Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di ibu jarinya dengan cepat berdenyut. Lan Xuanyu buru-buru mengendalikan pikirannya, mencegah kekuatan yang dihasilkan oleh transformasi Dewa Naga mengalir menuju Heavenly Secret Abyss Halberd. Pada saat yang sama dia dengan cepat melakukan introspeksi diri. Dia menemukan bahwa di kulitnya saat ini ada lingkaran 7 warna yang beriak, dan sisik di dadanya lebih mempesona dari sebelumnya. Namun jumlah sisik tidak bertambah, tidak ada sisik lain yang menutupi tubuhnya. Kekuatan garis darah di tubuhnya tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan jiwanya, dan bersama dengan cahaya berwarna pelangi yang dipancarkan dari dadanya, rasa kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia harus memaksa dirinya sendiri untuk tidak melampiaskan kekuatan ini. Saat melakukan introspeksi diri, Lan Xuanyu menemukan bahwa pusaran garis darah di dadanya juga menjadi berwarna pelangi, dan bahkan bagian dalam tubuhnya tampak seperti dunia berwarna pelangi. Dia tiba-tiba berteriak, "Istirahat!" Tiba-tiba, energi warna pelangi yang menyatu bergegas sesuai dengan jalur kultivasi keterampilan surga misterius. Energi berwarna pelangi mengalir, dan penghalang yang sebelumnya tak tertandingi tiba-tiba bergetar, dan aura tajam muncul dikehendaki oleh pikiran Lan Xuanyu. Terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang pecah pada saat ini. Pada saat berikutnya, sinar cahaya 7 warna meledak dalam sekejap, dan Lan Xuanyu merasa pori-pori seluruh tubuhnya terbuka.
Kemudian energi kehidupan yang sudah diserap olehnya dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Dia tidak dapat melihat bahwa pada saat ini, di luar ruang meditasinya, ada pusaran air hijau pucat, yang merupakan fenomena yang disebabkan oleh energi kehidupan sekitar yang dengan cepat berkumpul ke arahnya. Penerobosan. Lan Xuanyu merasa sangat gembira, dan tanpa ragu-ragu, dia memacu energi berwarna pelangi untuk beredar ke seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia dengan penuh perhatian merasakan perubahan yang terjadi pada energi itu. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa saat dia mendorong energi berwarna pelangi ini untuk berputar, masa cahaya berwarna pelangi di inti pusaran garis darah di dadanya tampak semakin besar. Tidak seperti terakhir kali, dia menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd dan langsung menggunakan semua energi berwarna pelangi ini. Tapi kali ini, energi warna pelangi terakumulasi. Selama proses akumulasi, garis keturunan dan kekuatan jiwanya benar-benar menyatu. Kecepatan sirkulasi beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Terutama setelah menerobos, setidaknya 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Energi berwarna pelangi membuat seluruh tubuhnya terlihat transparan, dan itu memberi makan tubuhnya lebih dari biasanya. Proses ini berlangsung selama sekitar 5 menit sebelum energi berwarna pelangi secara bertahap melemah, dan akhirnya kembali ke pusaran garis keturunannya dan berkumpul di intinya. Dengan inti berwarna pelangi sebagai pusatnya, ada beberapa kekuatan garis darah emas dan perak samar yang mengambang, meskipun lebih dari 90% darinya telah dikonsumsi, itu tidak terlihat sebersih terakhir kali. Lebih penting lagi, karena efek transformasi Dewa Naga memudar, kekuatan jiwa Lan Xuanyu melonjak, meledak seperti air mancur panas sebelum secara bertahap stabil. 3 cincin. Ya, mulai saat ini dan seterusnya, Lan Xuanyu telah memasuki dunia 3 cincin. Dia merasa seolah-olah dia dilahirkan kembali. Dia tidak tahu apakah orang lain juga akan mengalami perubahan besar setelah menerobos, tetapi dia melakukannya, dan sekarang dia merasa tubuhnya tampaknya telah berubah secara kualitatif. Nyanyian naga panjang terdengar terus-menerus dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya secara bertahap meningkat tanpa terasa. Sesuatu sepertinya terbangun di dalam tubuhnya. Begitu dia menginginkannya, 3 cincin jiwa bangkit dari kakinya satu demi satu, dan seperti yang paling dia harapkan, ketiga cincin jiwa itu semuanya berwarna ungu. Ungu, 1000 tahun. Cincin jiwa 3000 tahun.